Kalau suatu negara itu diibaratkan seperti tubuh manusia, maka ada tangan, mungkin tangan itu tenteranya. Ada kaki, mungkin kaki itu pekerjanya. Ada mulut, lisan, mutahaddis, juru bicaranya. Tapi semua yang menggerakkan itu adalah, mohon maaf, otaknya. Otaklah yang memerintahkan tangan, kaki, mata, telinga, semuanya. Dan otaknya itu adalah guru. Jadi kalau mahu melihat bagaimana suatu negeri, negara di masa akan datang, maka tengoklah guru-gurunya. Maka saya jumpa dengan Fadilatul Doktor, saya tanya, kupu ini apa? Di sini dididik menjadi guru. Maka otak negeri ini ada di sini. Ikan, dia busuk yang pertama kali bukan ekornya, kepalanya dulu lebih busuk. Jadi kalau negeri itu mau rosak, maka rosakkanlah gurunya. Nah, jadi tazkirah kuliah saya yang paling berat rasanya selama di Brunei di kupu ini kan. Kalau di masjid, di tempat lain mungkin biasa saja. Sebab ini berhadapan dengan orang-orang. Kalau mau melihat bagaimana 20-30 tahun akan datang suatu kerajaan, suatu negara, tengok guru dia. Kalau ingin mencerdaskan suatu umat, maka gurunya mesti cerdas. Guru itu dipakai istilah di India, Mahaguru, guru. Orang di Pulau Jawa, saya pernah mengatakan guru itu kata dia artinya digugu dan ditiru. Semuanya ditiru. Cara dia berjalan, cara dia bercakap, bagaimana dia berbicara. Jadi kalau ada guru yang kasar, maka kata pepatah orang Melayu, mohon maaf, murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sebab murid itu akan melakukan lebih daripada yang dilakukan guru. Kalau orang putih mengatakan guru ini teacher, diambil dari kata teach. Tasrifnya teach, teaching, teacher, teacher. Isim fa'il. Teach hanya mengajar saja. Jadi semua yang mengajar maka disebut teacher. Tapi bahasa Arab kaya dengan mufradat. Pertama dia disebut sebagai muallim. Allama yuallimu. Dia yang mengeluarkan anak didik dia dari jahil kepada ilmu. Yang kedua dia disebut sebagai muaddib. Yang sebelumnya kasar, tak beradab, maka dia disebut muaddib, merubah menjadi beradab. Adab diambil dari kata makdubah. Makdubah artinya makanan. Mendidik orang itu seperti mengajak kepada makanan. Kita kalau ajak orang jemput makan, bahasanya lembut. Mari datang ke rumah saya, kita nak makan. Mana ada orang kasar? Makan, makan, makan. Macam mana orang? Adab. Yang ketiga dia disebut sebagai muhazzib. Hazzaba yuhazzibu tahziban. Muhazzibun, orang yang menghaluskan budi pekerti. Maka Ibnu Maskawai membagi judul kitab dia Tahzibul Akhlak, menghaluskan akhlak. Yang keempat disebut dia sebagai mudarris. Darrasa yudarrisu, indaras, habis semuanya. Guru kalau dia sayang kepada murid, semua ilmu dia bagi. Kalau ada guru yang tidak mengajarkan semua ilmunya, itu guru silat. Biasanya guru silat kalau dia punya ilmu 10, yang dia bagi ke murid 9. Sebab satu ni dia pegang. Sebab kalau dia bagi semua, nanti dia dibunuh muridnya. Guru berbahagia melihat muridnya mendapatkan semua ilmu. Maka kata Imam Malik bin Anas, meninggal 1 tahun 179, kepada muridnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204. Kata dia, wahai Syafi'i, carilah guru yang lebih alim daripada aku, kerana ilmuku sudah habis engkau ambil. Beza dengan guru sekarang. Tiada siapa lagi yang alim daripada aku, maka engkau belajar pada aku saja. Tapi Ustaz Somad itu kata orang alim, dia kulit-kulit kitab saja. Syariatnya saja. Hakikatnya ada semua pada aku. Lalu kemudian ustaz
Ustaz ini bukan bahasa Arab, dia diambil dari kata bahasa Faris, Persia. Ustaz artinya orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan. Maka di Kaherah, masa kami belajar dulu, nama rektornya Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim. Ustaz artinya profesor, dia punya pengetahuan banyak, disebut ustaz. Tapi sampai ke kampung saya, guru mengaji alif bata pun dipanggil ustaz juga. Semua panggil ustaz. Akhirnya saya pun nama saya dipanggil UAS, Ustaz Abdul Somad. Kenapalah panjang betul nama ustaz disebut sampai 2,5 meter. Itu ada asbabun nuzul. Karena setengah orang yang tak paham kata dia sombong. Apalah Ustaz Abdul Somad ni profesor, doktor, syekh, LCD, ESA, PhD, datuk. Itu kan semua tinggal, kita akan mati. Betul. Saya pun dulu mula-mula balik tak suka tulis panjang macam tu. Saya sebut kata pengerusi masjid semua, sebut saja Ustaz Abdul Somad. Dah, suatu hari ada newspaper di tempat saya. Di halaman muka surat last kali belakang, mohon maaf beribu maaf, jual obat kuat. Penjualnya tu ustaz semua. Masa saya tengok tu ini nampaknya umat ni tak boleh bezakan mana ustaz yang takhrij hadis, mana yang takhrij jin. Dia tak tahu. Maka itulah untuk membezakan, ini ustaz yang mengajarkan ilmu agama Islam, ini ustaz yang sebenarnya isinya bukan ustaz, tapi hanya ingin mengambil nama saja. Kadang bomoh pun guna ustaz juga, merosakkan nama baik ustaz. Jadi kesemuanya muallim, muaddib, muhazzib, ustaz, syekh. Syekh biasa digunakan untuk orang yang sudah tua di atas 50 tahun. Jadi kalau ada dipanggil, apa kabar Syekh? Saya muda lagi. Tapi ada orang yang muda kerana ilmunya dipanggil juga dengan sebutan Syekh. Ini semua adalah mustalahat, nama-nama, tapi di balik nama itu ada makna yang terkandung, bahwa orang yang berilmu itu al-alimu kabirun walau kana saghiran. Orang yang berilmu dia akan dipandang besar walaupun dia kecil muda usianya. Dia akan didudukkan di majlis para orang-orang besar seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Maka didudukkanlah dia oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab dalam suatu majlis. Padahal manakala Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas 15 aman, 15 tahun. Tapi mengapa dia didudukkan? Karena barakah ilmunya. Dikumpulkanlah tafsir-tafsir daripada Abdullah bin Abbas ini dalam satu kitab khusus, Tanwirul Miqbas, kumpulan daripada penafsiran Abdullah bin Abbas, yang sebagian besarnya diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir dia, yang dia riwayatkan banyak dari murid-murid Abdullah bin Abbas. Ada Ad-Dhahhak, ada Mujahid, ada Ikrimah, dan selain daripada itu dari kalangan tabi'in. Begitulah ulama dulu memperhatikan ilmu, dan ilmu ini kita tidak boleh mungkin dapat dari buku. Inna hadza la fis suhuf. Lembaran-lembaran kertas itu dulu disebut dengan suhuf. Orang yang mengambil ilmu dari kertas dulu diejek, disebut dengan istilah suhufi. Si fulan tu suhufi. Apa maknanya? Dia hanya baca buku, tidak belajar kepada guru. Maka mesti ada guru. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Itu menunjukkan tak cukup hanya setakat takwa, tapi mesti bersama dengan shadiqin. Itulah dia mursyid yang menunjukkan kita jalan. Itulah dia murabbi yang mendidik, memelihara, menjaga dari mulai zahir hingga ke batin kita, bahkan yang mendoakan kita.
Saya selalu kemana-mana tempat mencari guru-guru, para masyayikh yang tua. Walaupun hanya setakat datang membacakan Al-Fatihah, mengambil barokah saja. Itu yang diajarkan orang-orang tua kami dulu. Nanti bila engkau cuti sekolah, pergilah ke rumah Syekh Muhammad Ali. Masa itu saya kecil, masih lagi sekolah dasar, ibtidaiyah, umur setakat 12-13 tahun. Untuk apa, Mak? Kau dengarkan saja bacaan Fatihah, nanti dia dengar. Sekarang baru saya faham. Rupanya disuruh bacakan Fatihah kemari, disuruh dengarkan Al-Ikhlas ke sini, disuruh bacakan ayat Quran sini, lit tabarruk, untuk mengambil barakah. Banyak berilmu tapi tak ada barakah. Yang kita inginkan ini barakahnya. Maka kadang kalau kita hadir di majlis talaqi, ila Syekh Fulan bin Fulan Al-Fatihah, ila al-musannif Al-Fatihah, ila syarih Al-Fatihah, ila sahibil hawashi Al-Fatihah. Lebih banyak baca Fatihah daripada baca kitab. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Mengambil barakah ilmu. Sekarang kita tengok ilmu banyak tapi tak ada barakah. Dari mana belajar? Haddatsana Google wa akhbarani YouTube. Maka ada sanad. Al-isnad minad din. Sanad ini bahagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa? Dari Khawarij? Tidak. Dari Qadariyah? Tidak. Dari Murji'ah? Tidak. Dari Mu'tazilah? Tidak. Dari Liberal? Tidak. Dari Rafidhah? Tidak. Kita mengambil dari Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengambil dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, dari Imam Malik bin Anas, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat ini, tapi kita pilih manhaj Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang tasawuf, kita tidak condong kepada falsafi, tapi kita ambil kepada tasawuf sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini semua adalah penjelasan daripada hadis Jibril tentang iman, Islam, ihsan. Iman, akidah; Islam, fiqh; ihsan, tazkiyatun nafs, tasawuf. Dia sudah dirumuskan secara sistematik oleh para ulama. Dia baca Quran, hadis, ijma', qiyas. Dia pakai pendapat para ulama. Mereka mengkhaskan diri kepada satu bidang. Maka disusunlah oleh para ulama akidah, disebut juga dengan usuluddin. Nama lain disebut dengan al-fiqhul akbar. Imam Hanafi menggunakan istilah fiqh akbar untuk membezakan antara fiqh asghar dengan fiqh akbar. Setengah lagi menggunakan kata istilah ilmul kalam, kerana mereka manakala membahas itu mengatakan al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, maka dinamakan dia dengan ilmul kalam. Disebut juga dengan ilmu tauhid, kerana dia mentauhidkan Allah, wahada yuwahidu tauhidan. Disebut juga dia dengan ilmu aqidah, karena akidah diambil dari kata akad. Ada ijab, ada qabul, akad nikah, akad jual beli. Akad maknanya dua tali yang disimpul mati. Itulah makna naffathati fil uqad. Uqad adalah simpulan tali. Maknanya kalau kita sudah pegang ini akidah, kita ikat sampai mati, tak dibuka lagi. Ikatan akidah bukan macam ikatan tali kasut, selipar. Terasa sempit dilonggarkan, terasa longgar disempitkan. Itu bukan akidah. Akidah kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.